werni-werni utawi macem-macem perkara yang menjadikan iman kita boten sempurna, tauhid kita tidak sempurna. Apa saja itu? Nah, yang pertama injil menika syirik kecil. Kalau yang membatalkan iman, membatalkan tauhid itu syirik besar. Dan kemarin sudah kita kasih contoh syirik besar itu apa saja. Nek jenengan pun kesupen mergone siji. Mergone ora ditulis, ora ditulis. Nomor kali bisa jadi karena kemarin injil menika boten fokus mirengke. Nah, sehingga saged tanglet ingkang kala wingi nyatet. Nah, terus perkawis ingkang saged batalke iman niku syirik besar. Nanti lagi ada kufur besar dan kemarin sudah kita bahas. Ada lagi satu injil menika nifak besar. Nifak besar utawi tiyang ingkang munafik keyakinanipun. Ketoke ngetok-ngetokne Islam tapi asline jero atine injil menika membenci Islam. Atus dene Abdullah bin Ubay bin Salul niki kan gembong munafik, pimpinan munafik di awal-awal Rasulullah hijrah teng Madinah. Niku Rasulullah dan para sahabat sholat, ya dia ikut sholat. Bahkan ketika berangkat perang Badar tahun 2 Hijriah dia pun ikut, Pak. Tapi dalam hatinya benci Allah, benci Rasul, benci Al-Quran, benci agama Islam. Nah, ini dikatakan sebagai orang yang nifak besar, nifak akbar, sehingga piyambakipun kafir. Nah, sedangkan yang akan kita bahas ini injil menika perkawis ingkang ndadosaken iman kita menika tidak lagi sempurna, tapi masih dikatakan sebagai orang yang beriman. Atau perkara-perkara yang menjadikan tauhid kita tidak lagi sempurna, tapi kita masih dikatakan orang yang bertauhid. Hanya saja tauhid kita pun sakit, rusak, utawi iman kita sakit, tidak lagi sempurna. Apa saja itu macamnya? Yang pertama syirik kecil. Atas tiang ingkang nindakaken syirik kecil itu imannya sudah lagi tidak sempurna, tauhidnya tidak lagi sempurna. Nah, syirik kecil niku napa? Syirik kecil niku injih menika kullun maka fihi nau'u syirkin lakinnahu lam yasil ila darajati syirkil akbar. Sedaya perkawis ingkang mlebet saking werni-werni syirik tapi mboten ngantos derajatipun menika dados syirik ageng. Perkara-perkara kemusyrikan tetapi tidak sampai pada derajat syirik besar. Dia kalau beribadah bukan karena Allah tapi tidak bener Pak. Dia beribadah bukan karena Allah tapi kalau dia itu napa menika dinilai dari syirik dan tidaknya, syirik besar atau kecilnya, maka dia dianggap ya syirik, tetapi injih menika syirike mboten ngantos syirik besar derajatipun. Langsung kita kasih contoh dalam hal ini syirik kecil niku biasanya pun kita mireng namun setunggal contohnya. Napa niku? Napa? Riya niku mesti. Niku pun pelajaran zaman TPA niku. Zaman TPA, zaman MI, zaman SD, zaman SMP, zaman MTS niku mesti lek disebutke teng buku-buku pelajaran sekolah pendidikan Islam mesti niku riya. Tapi contohnya pun aslinya pun boten namung sekedar riya banyak. Dan dalam hal ini kita sebutkan 4. Nah, sehingga kita malam hari ini akan membahas tentang 4 macam daripada macam-macam syirik kecil. Mugi-mugi wekdalipun cekap. Nek ora cekap tinggu PR anjing ben wae. Insyaallah. Nah, macam-macam syirik kecil dilihat dari sisi injil menika syirik hati.
Jadi ada syirik kecil yang merupakan syirik hati, syirik lisan, dan syirik perbuatan. Kalau syirik hati ini ya, syirik kecil yang merupakan syirik hati atau yakni syirik kecil yang hubungannya dengan hati itu ada 4 macam. Apa saja? Sepindah injil menika riya. Ar-riya'u, riya niku nindakaken ibadah. Nindakaken ibadah tapi niatipun supados dipun dipuji oleh orang lain. Lan nalikanipun piyambakipun nindakaken ibadah, piyambakipun injil menika memperlihatkan ibadah itu pada orang lain. Jadi contoh injil menika jenengan salat, padahal jenengan contoh pas sholatnya teng jero masjid, padahal di masjid itu ada banyak orang ngobrol, banyak orang pengajian ngeten iki. Ngetes jenengan langsung sholat teng sop pertama ngeten iki gek suwi rame-rame nganti takbire wis suwi rame-rame. Wis ngono diungkang supados dipun anggap wong kok ya apik men salate pirang jam yo ya. Nah, supados dipun elem. Nah, ini kan memperlihatkan ibadah kepada orang lain supaya dipuji. Niki diarani napa? Riya. Ro'a yara niku kan melihat. Maksudnya memperlihatkan ibadah. Ngetok-ngetokne anggone dhek ibadah dateng tiyang lintunipun supados dipun elem kalih tiyang. Ngoten lho, Pak. Nah, atau contoh yang lain jenengan menika salat berjamaah, gitu. Terus jenengan niate riya. Mergo sebelah kiri ini pun pas ngertos nek kuwi calon mertuane. Nah, contoh, Pak. Wah, iki cocok iki. Muga-muga sadurunge nembak dekne aku wis ditembak karo bapake. Nah, contoh. Napa nggih enten Pak cerita ngeten iki, Pak? Banyak, Pak. Nggih, teng mriki. Heeh. Mboten dugi. Nah. Piyambakipun ngibadah, dia beribadah. Tapi niatnya dia beribadah dan ibadahnya ia nampakkan pada orang lain, dia perlihatkan pada orang lain supaya dipuji. Namanya riya. Tahu jenengan sedekah, biasanya pun teng desa-desa niku kirangan kalau di sini. Itu kota infak Jumatan niku mlaku, Pak. Jiko dompet C. Dijiko le abang, ratri mau le ungu, apa le biru le abang. Dikipet-kipet gesek. Nah, contoh supaya dingetne wong burine, wong samping kanan kirinya supaya dipuji. Wong yo dermawan men, jangan kali abang. Le warnane ijo. Heeh, 2000. Kowe aku iki aras-arasen yo. Nah, contoh Pak supaya maka ini namanya riya. Dan hal yang serupa dengan riya niku injil menika sum'ah. Hampir sama, hanya saja sum'ah niki kan beribadah niatnya juga sama supaya dipuji oleh orang lain. Cuman bedanya dengan riya, sum'ah niki diperdengarkan pada orang lain, diceritakne pada orang lain. Contoh ngibadah tapi diperdengarkan pada orang lain supaya dipun puji. Jenengan contoh maos Al-Qur'an, banter banget, diuapi ini. Padahal dia rasadar makhorijul hurufi salah. Nah, supaya dipuji kali wong lain. Nah, biasanya nek ngapunten niki nih biasanya nek teng daerah Jawa Timuran niku Pak. Kula kalau mben masalah dangu teng Jawa Timuran. Iku biasanya pun tadarusan. Pak ya. Tadarusan bar tarawih niku biasanya pun ngagem mic di loudspeaker pakai horn, Pak. Nganti sak kelurahan krungu iso, Pak. Itu balapan ya biasanya pun api-apian bahkan mengen-mengenan banget teko jam 11 barang nih sampai ada jamaah yang kita napa menika penging Pak ampun dalu-dalu padahal sebenarnya kita pengennya Pak ampun dibanterke mergo suaranya jenengan wis elek bacaan yang salah. Nah
biasanya kan ada niku penyakit hati supaya menika didengar oleh orang lain kalau memang aku iki memang pinter ngaji. Nah niki Pak. Tapi jenengan contoh menika napa nggih? Adzan, ngapunten Pak tukang adzan. Jenengan muadzin. Pas adzan suarane nganggo cengkokane sapa ngoten Pak nggih. Nah. As-shalatu di lagu-lagu nih supaya dianggap adane paling duwawa dhewe, paling seni dhewe. Nah, supaya dipuji. Niki namine menika apa? Sumim. Sum'ah. Nah, memperdengarkan amalan sepatus dipun puji. Niki bernilai syirik kecil, Pak. Utawi jenengan critakne, "Dik, aku mambengi wis to ternyata ceritane. Mambengi to Dik, aku ki nyoba ngrasani salat tahajud iki kaya ngopo rasane nek tengah-tengah wengi wong padha turu kaya ngopo. Tak rewangi jam 2 ditangi. Tiba yo penak tenan itu Dik salat tahajud iki. Pirang rakaat? 24 rakaat. Wah, contoh itu kan. Diceritakne nyang wong liya supaya tiyang ingkang mirengke critane kala wau menika memuji ngelem amale dheke kala wau lek diceritakne wau. Maka ini juga dikatakan sum'ah. Nek cara basa lintune pun jenenge pamer. Pamer dengan cara riya diperlihatkan atau pamer dengan cara sum'ah dirungokne, diceritane. Maka ini syirik kecil. Rasulullah dawuh inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Nah, wonten hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Sesungguhnya perkara yang aku khawatirkan dari segala perkara yang paling aku khawatirkan adalah syirik kecil. Wonten sahabat anglet syirik kecil iku napa? Lajeng Rasulullah jawab injih menika riya. Injih menika riya. Niki contoh jenengan nindakaken ibadah mergo riya niki betul-betul injih menika kasunyatan bener-bener jenengan lakukan. Maka kalau jenengan nindakake riya dalam hal ibadah yang wajib, maka batal dan harus mengulangi, Pak. Salat Isya berjamaah nggih niku wau mergo muga-muga aku dilem karo hawa. Maka ini batal salat Isya jenengan. Harus diulangi. Nah, beda kalau yang salat-salat sunah niku ya batal tapi cara orang ngulangi ya ora apa-apa. Tapi nek kados salat 5 waktu, nah ini kalau ada unsur riyanya batal ini, Pak. Batal. Dan jenengan kalau contoh dari awal niat sampai takbiratul ihram sampai rampung sholat kok ada riya terus batal. Jenengan dari awal niat sampai pertengahan sholat terus rampung riyae terus mertobat. Oh iya ini kan riya jenenge, astagfirullah. Terus akhirnya astagfirullah. Ngoten wae di pertengahan langsung malih. Maka dalam kitab Syarah Al-Kabair Syekh Utsaimin menyebutkan yang seperti ini dimaafkan. Paham nggih? Kalau kemudian kita menikah contoh dari awal niat sampai takbiratul ihram injih menika niatipun ngibadah lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di akhir ibadah contoh bersalam muncullah rasa riya. Maka apakah salatin jenengan batal apa mboten? Hilang fokus ini. Ulang bali malih. Jatuh jenengan dari awal niat nganti tekan rampung salat niku niate salat nggih namung kagem Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah pun rampung barok. Pakde to kita. Aduh calon mertuaku napa? Moga-moga dek ngerti nek aku salatku ngene iki calon menantu idaman tenan aja wae. Nah, ini muncul rasa riyanya sesudah selesai sholat. Maka ulama sepakat yang seperti ini tidak membatalkan sholatnya. Sah nggak? Sah.
Karena dari awal ibadah sampai akhir ibadah murni lillahi ta'ala. Hanya saja barniku ada riya, sholatnya sah, ibadahnya diterima. Kok pahala bahkan Pak? Hanya saja karena dapat niki wau dosa niki wau, maka sangat mungkin sekali pahalanya berkurang. Tapi kita nggak bisa menghitung-hitung urusan pahala niku. Secara matematis otomatis berkurang. Dapat itu pahala terus tidak gitu dosa loh Pak. Bisa jadi berkurang, bisa jadi entek malah. Dan itu semua yang tahu hanyalah Allah. Dia dianggap sholatnya itu sah, dapat pahala, hanya saja dia berdosa. Nggak perlu ngulangi lagi sholatnya. Sakitipun pahami nggih? Nah itu nanti bisa dibuka dalam kitab Shalah Al-Kabair. Asyik kamu. Nggih. Tentang murtad itu tolong dijelaskan lagi, saya kurang paham. Pengertian murtad. Oke. Kalau jawab niki napa mungkin mau? Mungkin mau nggih? Pas sesi tanya jawab mau nggih? Terus selanjutnya niki wau babakan riya dah selesai. Terus yang kedua, contoh yang kedua tentang syirik kecil yang hubungannya dengan hati. Injil menika iradatul insani bi ibadatihi ad-dunya. Tiyang ingkang nindakaken ibadah tapi niatipun injil menika untuk kepentingan dunia. Seharusnya kan beribadah untuk kepentingan akhirat, mencari ridho Allah sehingga harapannya nanti bisa masuk surga, selamat dari api neraka dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang beribadah kepentingannya, niatnya adalah untuk mencari dunia. Maka bagaimana yang seperti ini? Nah, di kitab ini yang saya pegang ini ada dua perincian. Ada dua hal yang harus kita ketahui. Sepindah tiang engkang Allah yurida bil ibadati illa dunya wahdaha. Tiang engkang nindakaken ibadah memang murni untuk mencari kepentingan dunia saja, maka yang seperti ini dinilai syirik kecil. Contoh, tiang ingkang kaman yahuju liyakhudal mal. Tiang ingkang haji niate mboten kagem Allah, tapi niate kagem dagang. Nah kan mau jamaah haji niku kathah to, Pak. Wah, kesempatan tinggu dodol klambi. Nah, contoh Pak, contoh utawi kesempatan tinggu dodol oleh-oleh ibadah haji. Jadi niat dia beribadah haji yo melu tawaf, yo melu sa'i, tapi ambil gawa barang. Niatnya bukan untuk mencari ridha Allah, murni untuk dagang kepentingan dunia, maka dinilai syirik kecil. Wa huwa minasyirkil asghar wa yubtilul amal alladzi yusahibuhu, dan amalnya batal, amalnya enggak diterima. Contoh yang lain injil menika wa kaman yaghzu min ajril ghanimah wahdaha. Tiang ingkang berjihad utawi berperang di jalan Allah yang seharusnya dia niatkan untuk mencari ridha Allah, untuk menegakkan kalimatullah, tapi dia niatnya untuk murni mencari harta rampasan perang. Ini juga demikian, maka dia nggak dapat pahala. Secara matematika pula injil menika boten sah jihadipun. Contoh lentonipun ugi tiyang ingkang yatlubul ilma asy-syar'iyyah min ajri syahadah wal wazifah wala yuridu bidzalika kullah wajhallah al-battah. Tiyang ingkang pados ilmu agama, contoh tiyang ingkang pados ilmu agama teng kampus Islam, jurusanipun injil menika hukum Islam utawi syariah Islam. Niate injil menika supaya engko iso entuk gelar S1 di bidang hukum Islam sehingga muga-muga iso dadi hakim. Contoh niate golek ilmu supaya dadi napa? Hakim. Dia tidak ada niatan untuk mencari ridho Allah, tidak ada niatan untuk mengamalkan ilmu tersebut, tapi niate supaya itu gelar terus
sagedipun wisuda terus kemudian saged pikantuk ijazah iso dilamar kerja dadi PNS, mbuh niku dadi hakim teng pengadilan agama, mbuh niku dados inggih menika guru agama PNS. Rasulullah dawuh wonten hadis ingkang sahih riwayat Abu Daud, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajha Allah la yata'allamu illa liyusiba bi ardan minad dunya lam yajid arfal jannah, yakni rihaha. Tiang ingkang patos ilmu akhirat yang seharusnya ia niatkan untuk mencari wajah Allah, mencari ridha Allah, tapi ternyata cuman untuk ardun minat dunia, mencari kenikmatan dunia, mencari kepentingan dunia, lam yajid arfal jannah, dia nggak akan bisa mencium bau surga. Nah, ini ilmu akhirat, ini kan ilmu mahal, betul betul Pak. Ilmu akhirat itu kan ilmu tentang hidayah, tapi kok malah justru dia niatkan untuk mencari kepentingan dunia, walaupun ya dunia niku aslinya ya kabeh wong ya butuh, betul nggak ya? Tapi kalau atas nama niji menika usaha mencari ilmu akhirat seperti ini atau ilmu agama seperti ini, maka ini sama saja dia menggadaikan akhirat dengan dunia yang fana. Nah, ini contoh ya. Ini yang pertama, poin pertama, tiang ingkang ibadah tapi niatipun bukan untuk Allah, murni niatipun ibadah hanya untuk mencari kepentingan dunia. Bahkan Allah dawuh wonten surat Hud ayat 15 sampai 16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, maka akan kami berikan balasan kepada mereka atas pekerjaan-pekerjaan yang telah mereka kerjakan dari yakni perbuatan-perbuatan ibadah mereka. Mereka beribadah tapi hanya untuk mencari kepentingan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami beri apa yang menjadi keinginan mereka, tetapi mereka yubkhasun, menjadi orang yang dirugikan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niki saya kira cukup jelas ya Pak. Nah, sekarang yang kedua, injil menika rincianipun ayyurida bil ibadati wajha Allah wa dunya ma'an. Tiang ingkang pados ilmu akhirat, ilmu agama, niatnya untuk mencari ridha Allah, tapi juga niatnya untuk kepentingan dunia. Nah, terus kados wau, yo haji golek ridhonipun Allah, tapi yo nyambi dodolan. Nah, yo nyambi nggih menika golek duit. Maka yang seperti ini banyak disebutkan dalam kitab-kitab, salah satunya di kitab ini nggih menika fahadhihin nusus, banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan terkait dengan ini, dan ayat-ayat itu semuanya menyebutkan tadullu ala jawazi iradati wajhillahi wa hadhil manafi'at dunyawiyah ma'an bil ibadah, menunjukkan tidak apa-apa. Saya kasih contoh nggih menika ayat-ayat yang menjadi dalil akan bolehnya beribadah untuk mencari ridha Allah dan juga sekalian nyambi pados dunya. Contoh wonten surat At-Tolaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan ibadah ini, ibadah itu untuk mencari ridha Allah, maka yaj'al lahu makhraja, maka akan kami berikan kepada mereka jalan keluar dari urusan kehidupan mereka di dunia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan kami berikan rizki kepada mereka dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka banyak para ahli tafsir menyebutkan terkait dengan ayat ini, berarti orang itu kalau mau bertakwa, maka urusannya di dunia oleh Allah akan dicukupi. Maka kalau kita beribadah untuk mencari ridha Allah, maka kita sah,
Kalau kemudian kita juga berharap semoga dengan ibadah ini juga Allah mempermudah bagi saya untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Jelas napa dereng? Paham napa mboten Bapak Ibu? Allah ugi dawuh wonten surat Nuh ayat 11 dugi ayat 12. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, istaghfiru rabbakum. Hendaklah kalian memperbanyak istighfar kepada Tuhan kalian Allah. Innahu kana ghaffara, karena Allah itu sesungguhnya Maha Ghaffar, pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalau kalian mau istighfar pada Allah dengan setulus-tulusnya, minta ampun, minta maaf pada Allah dengan setulus-tulusnya, yursilis sama 'alaikum midrara. Maka niscaya Allah akan menurunkan air hujan. Maka dari sini boleh kita itu beristighfar, zikir istighfar untuk mencari ridha Allah, mencari pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga sekalian mengharapkan mudah-mudahan segera turun hujan. Nah, berarti kan juga untuk kepentingan dunia, enggak apa-apa. Bahkan di ayat selanjutnya, wa yumdidkum bi amwal wa banin. Kalau kalian benar-benar tulus minta ampun pada Allah, maka akan kami berikan pada kalian amwal wa banin, harta utawi pekerjaan dan juga anak. Kalau kalian belum punya pekerjaan, akan kami beri pekerjaan. Kalau kalian belum dikasih momongan, akan kami kasih momongan. Maka dari sini banyak ulama menyebutkan kita beribadah untuk mencari ridha Allah, sekalian kita juga berharap mudah-mudahan injil menika Allah memberikan kemudahan-kemudahan keduniaan kita, enggak masalah. Hanya saja di sini Bapak Ibu sekalian disebutkan walakin ajru hadil ibadah yang kusuminhu biqadrin ma khalata niyatus sholihah min iradatid dunya. Hanya saja pahalanya itu tidak begitu sempurna. Boleh beribadah dengan niat untuk mencari ridha Allah sekalian untuk mencari kepentingan dunia boleh, tetapi pahalanya enggak sempurna. Tapi tetap boleh Pak, boleh. Hanya saja pahalanya tidak sempurna alias bisa berkurang. Contoh kalau kita dikatakan pahalanya 100%, maka ya bisa berkurang cuma 80%. Karena apa? Ada unsur dalam hati kita, ibadah yang kita kerjakan ini juga mudah-mudahan menjadikan Allah memudahkan pekerjaan saya, memudahkan saya untuk bisa mendapatkan momongan. Karena ada unsur kepentingan dunia ini loh Pak, yang menjadikan pahalanya tadi berkurang loh Pak. Kalau kita niatnya murni hanya untuk mencari ridha Allah, dari ibadah yang kita kerjakan tidak ada unsur untuk mengharapkan kemudahan-kemudahan di dunia atau kepentingan dunia, maka ini bisa pahalanya 100%. Tapi kalau kita niatkan sekalian juga untuk kepentingan dunia, maka bisa berkurang. Yang tadinya 100% bisa jadi guru 80% pahalanya. Tapi niki kan namun sekedar hitung-hitungan injil menika secara umum. Selebihnya secara spesifik kita dapat pahala berapa yang tahu hanyalah Allah. Saged dipahami Pak? Nah, begitu. Jadi saya kasih contoh yang lain lagi. Contoh tiyang ingkang injil menika yuqatilu ibtigha wajhillahi walid dunya. Tiang engkang berjihad niatnya untuk mencari ridho Allah sekalian juga untuk mudah-mudahan yaitu antara masalah perang gitu Pak ya. Maka ya nggak apa-apa. Hanya saja pahalanya tidak sempurna 100%. Contoh yang lain lagi adalah tiang engkang yasumu liwajhillahi walil ilaji. Tiang engkang poso niati pados ridhonipun Allah, tapi yo niati supaya nyang awak sehat. Pak, Bu, miturut ilmu kesehatan tiang poso niku nyihatke badan apa mboten? Engkang nate ngraosaken Bapak Ibu nate nggih? Nah, mesti nih meneh kolesterol, bangsane lek rol-rol ngono Pak. Kolesterol, lemak jahat. Wah, niku dengan berpuasa itu menjadikan awak niku enteng.
Kula nate niku jenenge poso sedina nyoba poso sedina. Awal poso mantun niku nyang awak niku enting kok napa mulih pun niki nyedaki buka niku enting rasane. Pengen-pengen apa? Ya pengen-pengen ngombe es. Nah, tapi teng awak niku penak. Nah, dan ini menurut ilmu kesehatan jelas itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Maka kalau kita niatkan untuk mencari ridha Allah juga untuk mencari kepentingan dunia, contohnya dengan puasa ini mudah-mudahan juga menyembuhkan penyakit ini, maka enggak masalah. Wa kaman yatawadhu lis shalah walit tabarrud, tiyang ingkang contonipun wudu niatipun jumenenge pados ridhonipun Allah, ini sebagai perintah dari Allah sebelum saya sholat berwudu, tapi juga niate injih menika supados nyang awak seger ngoten Pak ya, nyang awak seger mergo kerja teng panasan, supaya wudu niki ya entuk pahala saking Allah pados ridhonipun Allah, tapi ya sekalian gen nyang awak seger. Nah, maka boleh-boleh saja. Tapi contoh tiang ingkang pados ilmu mau, pados ilmu agama Islam, niatipun pados ridhonipun Allah supaya iso ngamalke, supaya ngerti lek bener lek elek niku pundi, tapi ugi dalam hati kecil ya mudah-mudahan dengan saya mendapatkan ilmu agama itu aku engko iso kerja lek luwe apa menika pantes. Mudah-mudahan iso ketompo ning baik gawe sipil omongnya dadi guru agama niku kan omongnya tirosne kesempatan terbuka lebar tirosne. Nah, maka dalam hal ini menika fahadal aqrab annahu mubah, yang seperti ini menurut pendapat yang rajih yang mendekati kebenaran menika boleh-boleh saja. Hanya saja menawi jenengan saged memurnikan hanya untuk Allah saja, maka tentu ini lebih baik. Nah, niki Pak. Terus sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, yang ketiga, syirik kecil dilihat dari sisi injil menika hati, perbuatan hati. Injil menika al-i'timadu 'alal asbab. Tiang ingkang bersandar kepada sebab. Contoh, tiang ingkang pados ilat, pados obat supaya sehat. Contoh napa nggih? Jenengan watuk pados obat batuk teng apotek. Contonipun apa? Komik, obat batuk untuk keluarga Anda. Nah, jenengan ngunjuk minum obat komik supaya mari. Nalikanipun panjenengan menika niate ngunjuk niku aku yakin lek ngeki mari kuwi Allah, tapi nganggo jalaran obat iki, nganggo sarana obat iki, maka enggak apa-apa. Amargi memang kita menika mangertosi obat komik niku miturut ilmu kesehatan memang betul-betul pancen oye ya. Walaupun kadang ya nek wis mingkel-mingkel ya padha wae. Leres mboten, Pak? Niki jenenge injih menika secara kodari, secara ilmu penelitian kesehatan ya, niku injih menika menawi betul-betul terbukti bisa menyembuhkan, maka nggak apa-apa selama juga niatnya kita minum obat itu supaya mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini yang bisa memberikan kesembuhan Allah, maka ini nggak masalah. Tapi menawi panjenengan meyakini pilih aku harap ngombe obat komik supaya mari. Loh, lemeki mari kan Gusti Allah tadi. Ngomongi sapa? Lengeki mari ki ora Gusti Allah. Lengeki mari bukan Allah, bukan Rabbun Nas, bukan Allah. Tapi aku yakin yang ngasih sembuh itu murni obat komik ini. Nah, maka yang seperti ini syirik akbar. Ora go trimo syirik asghar, tapi syirik akbar. Jelas, Pak? Yang bisa memberi sakit sinten? Allah. Engkang nyembuhkan sinten? Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Allah dawuh, dan jika aku sakit dialah Allah yang menyembuhkan. Maka kok kita malah justru meyakini, aku yakin
Dek ingi watukku kepingkel kae mari mergo ombe obat komik 3 saset. Nah, contoh langsung tak lepisan 3 saset. Nah, utawi mungkin obat nopo. Maka ini syirik karena kita meyakini yang menyembuhkan bukan Allah tetapi obat niku wau. Nah, bisa menjadi syirik kecil atau enggak Ustaz? Bisa. Oke, kita pelajari bagaimana penjelasan para ulama. Kalau kita sudah meyakini Bapak Ibu sekalian bahwa yang menyembuhkan itu Allah, tur obat komik iki ya iso mari. Tapi pas ngombe niku awake dhewe tawakale mboten teng Allah. Tawakale iso mari mboten teng Allah. Tapi malah justru teng obat niku wau. Iki jenenge syirik kecil. Kan kudune nek wis yakin bilih Allah itu adalah zat yang menyembuhkan, seharusnya kita bertawakal, menyerahkan diri kita supaya sembuh itu ya hanya kepada Allah melalui perantara obat komik. Kan ngono kudune Pak. Mergo yang bisa menyembuhkan sinten? Allah. Kudune tawakale teng Allah. Lah tapi niki walaupun dhek menika pun percaya nih Allah niku sebagai penyembuh, tapi tawakale gur murni teng mudine wae obat niki wau. Maka ini menjadi syirik kecil. Begitu Pak. Nah, ini kalau kita cari penjelasan serinci mungkin seperti ini Pak. Ini susah kita dapatkan di buku-buku, khususnya buku-buku yang bermuatan bahasa Indonesia susah. Nah, tapi nek kita cari di kitab-kitab lek rodok jelimet tur yo Arab biasanya ketemu misalnya. Nah, seperti yang saya sampaikan di sini. Saged dipun pahami Pak? Kita bertawakal namun datang sinten? Allah. Kita menyandarkan segala urusan kita hanya kepada siapa? Allah. Kita pasrah urip teng sinten? Allah. Pasrah kesehatan, pasrah kesembuhan, pasrah kematian hanya kepada Allah. Pasrah rizki, pasrah pekerjaan itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain jenengan kerja niki contoh dalam hal ini menika al-bai' wasyira' au al-amal fi wazifatin liyahsula 'alal mal. Contoh panjenengan kerja. Jenengan kerja napa nggih? Sadian niku. Sadian napa Pak? Sadian semangka contonipun. Niki semangka niki. Wis sekedap melak jenengan saged ngraosaken terus pundi semangkane payah adem-adem ini apa enak tenan. Sadian buah contonipun. Menawi jenengan yakin bilih ingkang maringi rizki sehingga aku esok entuk duit kuwi ya Gur Allah. Kanthi nje menika usaha utawi ikhtiar nyambet damel arupi sadian semangka contoh. Lho bener Pak? Nek dodol semangka mboten temriki to. Nah, tengah sih. Boleh nggak Pak kayak gini Pak? Ya boleh, karena kita nje menika percaya yang memberikan rizki ya hanyalah Allah. Dan kita bertawakal ketika jualan semangka walaupun udan terus niku nggih namung dateng Allah melalui perantara sadian semangka boleh. Tapi menawi jenengan yakin bilih lengei rizki yang memberikan saya rizki sehingga itu duit itu bukan Allah, tapi murni usahaku, sadian semangka, gedang, pipis, brownies. Nah, niku kan kados dene Korun to, Pak. Leres mboten? Korun. Aku iso sugih iki dudu karena kersane Allah, dudu. Tapi kersane aku dhewe, saking pintere aku mukuli wong-wong ae. Nah, saking pintere aku dodolan iki, makanya aku iso sugih niki. Lah niki kan kados dene Korun. Niki kalau kita tarik dalam sejarah aliran sesat pada masa lampau diarani tiang ingkang beraliran Qadariyah. Ini syirik besar ini Pak.
Tapi menawi jenengan yakin, saya yakin yang memberikan rezeki Allah. Dan saya juga yakin kalau jualan kayak gini itu halal, jualan semongko ini halal. Tapi kok kita menikah tawakale kerja, tawakale patus rezeki mboten teng Allah, tapi melalui perantara napa? Injih menawi sadian semongko. Kudune tawakale kan teng Allah, tapi tawakale teng murni teng pekerjaan iki. Ini bisa menjadi syirik kecil. Makanya kita perlu belajar tentang tawakal itu sebenarnya gimana sih kan begitu. Saged dipun pahami Bapak Ibu? Nah, menika. Makanya kula wau napa ngobrol kali rencang kula wau teng mobil. Pekerjaan yang paling disenangi oleh Rasulullah itu kan dagang. Kenapa? Karena dalam perdagangan itu di sana betul-betul seorang pedagang itu membuktikan dia itu sebagai pekerja yang betul-betul bertawakal pada Allah. Pemenang musim rintik-rintik, jam 09.00 wis rintik-rintik, padahal dodolan es kacang hijau contoh lah. Dodolan es bunga hijau, dodolan es nopo. Wah. Ya memang kedahipun kita mikir-mikir wayah udan dodolan es. Ya mending pentol anget. Ah. Dodolan seblak. Pokoke lek rada anget-anget napa. Nah, karena memang dalam dunia perdagangan itu pedagang itu betul-betul bertawakal pada Allah. Makanya kita lihat di pasar-pasar besar itu kita lihat tiang ingkang sadian barang sejenis itu biasanya cedak-cedak biasanya. Nah, gilet jarak itu nggih 3 meter lek dodolan sepatu podo, lek dodolan rasukan kelambi sami, tapi kabeh entuk rezeki masing-masing. Nah, itu kan berarti menunjukkan tawakal mereka luar biasa. Tapi nggih enten wong lek boten tawakal datang Allah. Dan itu semua kembali pada pemahaman kita masing-masing. Nah, niki injih menika contoh nomor pinten wae? Nomor 3, syirik kecil yang hubungannya dengan hati. Pun jam 09.00 tinggalin. Oke. Masih satu lagi, tapi pembahasan yang terakhir itu cukup panjang sehingga insya Allah kita sampaikan pertemuan yang akan datang. Nah, selanjutnya tanya jawab ya Pak. Jawab mau dipun tangketi babakan murtad. Murtad niku hakikatipun pripun to Ustaz? Murtad niku kan sangi tembung injih menika fiil, contohnya kita tarik satu fiil injih menika dalam ilmu bahasa Arab rodda ya ruddu, menolak, yuraddu tertolak. Murtad orang yang tertolak apanya? Imannya. Sebelumnya dia beriman, sebelumnya dia muslim, sebelumnya dia bertauhid, tapi karena dia melakukan kekafiran, melakukan kesyirikan, akhirnya imannya tertolak sehingga diarani murtad. Niki maknane pun baik. Nah, terus konsekuensine pun murtad pripun, Pak? Nah, niki penting niki. Konsekuensine pun utawi efeke nek tiyang niku murtad pripun? Ya sudah dia kafir. Sedangkan kafir maka sudah dianggap tidak lagi Islam. Dan kalau ada pemerintahan Islam yang sah, maka para ulama sepakat orang yang murtad itu harus dibunuh. Kok ekstrim men? Amargi Rasulullah dawuh man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang telah berganti agama, yang tadinya itu Islam kok jadi musyrik utawi jadi Kristen utawi jadi nopo, maka faqtulhu, maka bunuhlah dia. Nah, karena dia juga dianggap sebagai orang yang berkhianat. Itu. Dan kalau sudah begitu berarti amal-amal kebaikan yang dia kerjakan sebelumnya terhapus. Ya iya Pak, terhapus. Allah dawuh wan surat Az-Zumar ayat 1 gangsal. Lain asyrokta la yahbatanna amaluka. Muhammad, kalau kamu musyrik,
Yang sebelumnya kamu itu beriman, punya amal soleh, layah batonna amaluka, maka sungguh pasti niscaya amalmu terhapus. Wah, iman nama mboten Pak? Iman nih. Setiap seminggu pengajian ping 3 mesti moro. Walaupun kadang ya ora iso ngrasane pipis. Ora iso ngrasane semongko. Mergo kedisian sampingku. Mergo pas rasane pas pengajian aku yo isin. Direwangi melu salat jamaah barang direwangi ngger wayah Ramadan ya poso Ramadan panas kentang-kentang tetep lanjut. Direwangi salat tarawih nganti tekluk-tekluk ya tetep lanjut. Nah, tablik kabar nganggo rebanan nganti tekan jam 11 jam 12 ya tetep. Tapi wis umur 20 tahun delalai kesengseng karo cewek cantik. Contoh kek Nasrani, kula purun kalian jenengan Mbah, tapi jenengan kedah dadi wong Kristen, akhirnya Kristen murtad apa ya? Maka terhapuslah amal kebaikannya. Dan cerita yang seperti ini kan banyak Pak dari orang-orang terdahulu. Cerita yang terkenal itu kan seperti yang sering kita sampaikan, seorang tokoh pada masa Nabi Musa hidup, injil menika Bal'am bin Ba'urah. Ini kan dulu dia teman baiknya Nabi Musa, sahabat setianya Nabi Musa. Pun hafal kitab Taurat. Bahkan kalau berdoa itu mesti makbul, pasti gitu Pak, mesti makbul. Bal'am bin Ba'urah lek jenenge bapak jenenge Bal'am bin Ba'urah niki. Piyambakipun nek ndonga niku mesti makbul. Napa meneh nggih pun hafal kitab Taurat, nek cara saiki wis hafal Quran. Tapi gara-gara pas didhawuhi dipun amanai Nabi Musa supados dakwahi kaum Madian, malah terpesona dengan kemewahan istana Raja Madian. Akhirnya mboten sios dakwahi Raja Madian lan para pasukan-pasukanipun, menteri-menterinipun lan pendudukipun, malah justru injih menika malih agama. Karena ditawari, sampeyan rasah ngejok-ngejoki kaumku, wis sampeyan njaluki apa tak kei. Wong wedok ayu pilih piro aku nduwe akeh. Nah, duit piro wae tak kei. Akhirnya dia dijadikan sebagai penasihat raja. Tapi dia tidak mendakwai penduduk Madian, bahkan malah justru membiarkan mereka, dan bahkan malah justru dia berpindah agama. Akhirnya gara-gara itu Allah nesu, sehingga Allah menurunkan wabah taun. Nah, Bapak Ibu nanti ngertos wabah taun? Taun itu lebih parah daripada corona mungkin ya Pak ya. Saawak niku ting blentong-blentong nanah niku Pak. Nanti awak ini warnanya berubah, yang tadinya warnanya putih utawi coklat jadi abang, jadi semu kebiru-biruan, saking pun alah ngeri niku. Seperti udun tapi di segara penjuru tubuh niku Pak, sampai meninggal itu, ngeri sekali. Niku disebutkan ada sekitar 20.000 orang yang meninggal karena wabah taun. Dan wabah taun ini diturunkan oleh Allah karena ulah daripada niku Bal'am bin Ba'urah yang murtad niku awal. Nah, orang kalau sudah murtad maka konsekuensinya kalau ada pemerintahan Islam maka dia harus disidang dan harus dibunuh. Terus amalnya jelas nggak diterima. Seperti itu Pak. Itu kalau ada pemerintahan Islam. Ini nggak ada ya akhirnya nggih ngenten iki. Hak asasi manusia. Pun wonten nintunipun mbok menawi. Oke. Tentang gerakan sholat itu apakah bisa mempengaruhi pahala pada? Oke. Gerakan sholat yang kita kerjakan dalam sholat apakah mempengaruhi pahala sholat atau tidak? Semua rangkaian ibadah sholat dari lesan kita, bacaan kita, dari hati kita yang kita munculkan untuk betul-betul mencari ridha Allah, dan dari gerakan sholat tangan, kaki, semuanya ini mulai dari takbiratul ihram sampai ruku, sujud, tahiyat,
salam dan sebagainya, semua itu akan membawa pahala bagi kita. Kalau hal itu dikatakan tidak membawa pahala, ini berbahaya. Bagaimana mungkin sholat itu diterima kalau nggak ada takbiratul ihram? Sedangkan takbiratul ihram sendiri itu gerakan. Nah, kalau dikatakan diterimanya sholat kita dengan sudah cukup sempurnanya rukun dan syarat, mulai dari lisan kita yang mengucapkan menika bacaan Al-Fatihah, takbiratul ihram dan sebagainya, terus kemudian mulai dari gerakan tangan kita, kaki kita untuk kita rukuk, sujud, kalau sudah sempurna rukun dan syaratnya, maka diterima. Kalau diterima, maka pasti mendatangkan pahala. Tapi juga ada Pak, orang yang meyakini bahwasanya sholat itu nggak perlu dengan gerakan. Itu Pak, masalahnya di situ. Ini biasanya orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang beraliran sufi, melakukan menika torekoh tertentu, dan ini sudah populer di berbagai belahan penjuru dunia. Kalau mereka meyakini bahwasanya beribadah itu contohnya sholat itu nggak perlu dengan gerakan, yang penting kita munculkan hati kita, yang penting niat ini Pak. Makanya kalau nanti kalau dipun tangleti tiang daerah mriko pesisir selatan rodo etan daerah Trenggalek ngertos lah. Kalau nanti dipun tangleti tiang, Pak Ustadz kalau wingi kula ngertos rencang kula niku wayah poso niku malah dahar. Kula tangleti lha sampeyan ora poso. Omongi sapa aku ora poso. Aku ki yo poso. Lah kok maem? Sampeyan wae lek kurang ngajine lho, malah sampeyan wae lek kurang dawa ngajine, lek kurang ombo pemikirane. Jenenge ibadah kuwi ora kudu nganggo gerakan. Nek pengin entuk pahala ora kudu nganggo gerakan. Nek pengin ditampa ibadahe ora kudu nganggo gerakan. Sik penting niat. Makanya ada juga orang terkadang piyambakipun contoh dadi sopir, wayah salat dijak salat karo kernete lan lintunipun. Nah, pas leren pinggir masjid contohipun. Ayo salat tadi, tang salat apa kono? Ayo salat ambi aku wis salat. Kapan salatmu? Alah, makommu karo makomku wis beda. Nah, nek ngomong makom niku benten, Pak. Makom niku mesti kedudukan imanmu karo kedudukan wis beda. Aku wis sak dhuwurmu, saenggo aku wis ora perlu wajib ibadah nganggo gerakan. Di antara dalil yang mereka pakai dalam surat Al-Hijr ayat yang 99, kalau nggak salah 99 itu ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai benar-benar telah datang keyakinan kepadamu. Itu ditafsirkan oleh mereka dengan menggunakan akal mereka sendiri, bahwasanya berarti nek ngono awake dhewe iki nek wis teko bener-bener imane awake dhewe wis bener-bener wis teko dhuwur tenan, keyakinan kita wis bener-bener teko dhuwur tenan, maka enggak perlu ibadah. Lah kan wa'bud rabbaka, sembahan Tuhanmu, Rabbmu sampai betul-betul telah datang keyakinan kepadamu kalau kamu beriman. Berarti nek wis teko keyakinan ku wis dhuwur tenan, imanku dhuwur tenan, berarti ora perlu ibadah gerakan. Mereka meyakini seperti itu, Pak. Padahal itu penafsiran yang benar adalah sembahlah Tuhanmu sampai benar-benar sudah yakin, seyakin-yakinnya kamu tidak lagi hidup di dunia. Itu loh, Pak. Gini betul, Pak? Itu. Yang kedua adalah yang mereka pakai aqimis sholata lidzikri, kerjakanlah sholat untuk mengingatku. Berarti kan saya penting esensine, intine eling karo Allah. Penting pas wayah sholat teko, saya penting eling karo Allah, ora perlu nganggo gerakan, saya penting niat ingsun ibadah sholat tahajud padahal urung wengi. Nah, utawi wis wengi, wis wayah sholat tahajud niat ingsun ibadah, tapi yang dituru ambil merem ngoten. Ora perlu wudu, saya penting niatnya. Wah, ini kan ya salah kaprah nih, Pak. Kalau memang seperti itu, oh,
Iya. Kalau yang ditanyakan ini menika kadang itu orang melakukan gerakan-gerakan tertentu, para ulama sepakat kalau gerakannya memang benar-benar darurat seperti garuk-garuk yang memang itu sudah layaknya digaruk saking yo guatele ra mekakat, maka tetap sah dan tetap mendatangkan pahala. Tapi nek asline ora gatel kok ya digaruk, nah niki ingkang bisa menjadikan sholatnya itu sebagian ulama menyebutkan itu tidak sah, bisa batal. Tapi juga sebagian ulama yang lain menyebutkan masih sah, hanya saja dia pahalanya berkurang. Bagaimana kalau ada anak kecil lewat di depan kita? Iki ganggu ae cah cilik iki, ngoten nggih. Nah, maka penjenjang ingkang kula mangertosi, kita tahu nggih Rasulullah itu menyebutkan yang pada intinya kalau ada orang yang sholat jangan sampai kita lewat di depannya. Dan jika betul-betul hal itu terjadi, makanya hendaknya orang yang sholat itu dia mencegahnya, maka pukullah dia karena sesungguhnya dia setan. Bahkan dalam konteks hadis zahirnya adalah bunuhlah dia karena dia setan. Tapi bukan berarti langsung betul, cukup dihalangi begitu saja. Walaupun ada juga yang menyebutkan sebagian ulama pukullah dia. Makanya kula nanti pas sholat teng pondok niku kaget kula ngetos-ngetos ustaz kula niku mlebet teng masjid ketoke meneng ngoten mawon. Kula kita nggih namung meneng zikir tibake nembe salat ngerti-ngerti rencang kula lewat tengah jeng. Tup. Bener tibake nembe salat diantar bianget. Nah, maka ada juga yang berpendapat tidak perlu dipukul, tapi setidaknya dihalangi begini. Tapi masalahnya cah cilik niku yang dihalangi. Ini apa to, Pak? Salat tok bi koyo ngene, malah jenengan dicek repot. Nah, maka dalam hal ini sebagian ulama berpendapat tetap walaupun cah cilik tetap dihalangi. Tapi juga ada yang berpendapat, lah piye meneh cah cilik kok. Engko iso lewat kono dihalangi, tapi engko iso bali meneh. Sehingga sidik-sidik ngene jeneng cah cilik niku. Nah, makanya kan dikembalikan pada orang tuanya. Kon ngandani apik. Maka tapi tetap Pak, injil menika jika memang gerakan kita itu mau nggak mau itu bergerak, contohnya niku wau nggih garuk-garuk utawi injil menika mau nggak mau menghalangi orang yang di depan kita kan mboten asal nggih, maka ini tetap sah sholatnya dan berpahala. Yang menjadi tidak berpahala itu kalau kemudian gerakannya terlalu berlebihan, over. Nonton Pak, sidik-sidik ambil benakne apa? Benik. Sidik-sidik kerai diluruske. Padahal asine ya nggak perlu seperti itu. Kalau cuma namanya sekali, maka nggak apa-apa. Jika memang betul-betul itu nggak menjadikan jenengan khusuk Pak, gitu. Nonton nih Pak nggih. Saya kira itu Pak ya, sudah jam 9 lebih, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli datang